Kisah makhluk eskatologis Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung dalam sebuah tembok raksasa kerap menuai pertanyaan, siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan nama ini? Apakah ia dua orang yang berbeda? Apakah keduanya merujuk kepada sebuah entitas suku, ras, atau bangsa? Jika benar, siapakah mereka dan di mana letak keberadaannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus menelusuri asal-usul Ya'juj dan Ma'juj yang dalam khazanah Judeo-Kristen lebih dikenal sebagai Gog-Magog. Dalam Bible, Gog dan Magog adalah dua individu yang berbeda. Nama Magog pertama kali muncul dalam Genesis 10 ayat 2, yang digambarkan sebagai seorang keturunan Yapet, putra Nuh. Posisi Magog yang diapit oleh Gomer dan Madai menunjukkan letak geografis dari Magog yang terletak antara bangsa Kimerian, keturunan dari Gomer, yang tinggal di utara Laut Hitam, dan bangsa Medes, keturunan Madai, yang tinggal di wilayah Azerbaijan. Keterangan dalam Genesis ini juga menunjukkan bila gambaran mengenai Magog pada awalnya bersifat netral, yakni bukan makhluk jahat, bukan pula makhluk eskatologis. Berbeda dari Magog, nama Gog baru muncul pada 1 Kronika 5 ayat 4 yang menyatakan Gog sebagai anak Nabi Jul yang historisitasnya tidak diketahui dengan pasti dan kemungkinan hidup antara abad ke-9 atau abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Tentang Gog juga bersifat netral dan tidak menjelaskan sama sekali ancaman keberadaannya. Baru pada Ezekiel 38 ayat 2, nama Gog dikaitkan dengan ramalan akhir zaman mengenai kedatangan Gog yang memimpin pasukan besar melawan orang-orang Israel. Ramalan Ezekiel inilah yang menjadi basis bagi atribusi Gog-Magog sebagai makhluk eskatologis di agama Kristen dan Islam. Uniknya, Ezekiel menyatakan bahwa Gog berasal dari tanah Magog dan tidak menganggap Magog sebagai individu lain yang muncul bersama Gog. Penyebutan Gog dan Magog sebagai dua nama berpasangan pertama kali muncul dalam ramalan Sibil yang merupakan julukan bagi para nabi perempuan atau orakel dari Yunani yang menyampaikan ramalan dari Tuhan. Ramalan para Sibil ini dikompilasi oleh para penulis Yahudi maupun Kristen antara tahun 160 sebelum Masehi hingga abad ke-5. Yang menarik, meski nama Gog dan Magog disebut berpasangan, tapi tidak ada tendensi di antara para Sibil untuk mengutuk atau menyebut keduanya sebagai makhluk apokaliptik yang muncul di akhir zaman. Hubungan antara Magog dan Gog yang lalu menyatu menjadi nama baru, Gog dan Magog, serta sosok Alexander yang membangun tembok penahan, kemungkinan besar baru muncul pertama kali di kalangan Helenistik Yahudi di Alexandria, Mesir, pada awal abad pertama. Kita bisa melihat tren ini dalam Antikitis karya Josephus, yang kali ini menyamakan Gog dan Magog dengan musuh paling berbahaya pada saat itu, yakni bangsa Skythia. Bangsa Skythia sendiri berasal dari Asia Tengah dan membentuk kerajaan di utara Laut Hitam, dan dengan demikian sesuai dengan lokasi geografis dari keturunan Magog di Genesis. Bangsa ini menginvasi Syria pada tahun 625 sebelum Masehi melalui sebuah celah sempit di pegunungan Kaukasus. Pada tahun 513 sebelum Masehi, Darius memimpin pasukan besar untuk mengalahkan mereka, tapi gagal. Baru pada tahun 329 sebelum Masehi, Alexander berhasil mengalahkan bangsa Skythia ini dalam perang Jaxartes. Dalam Jewish War, Josephus mencatat bila Alexander mendirikan sebuah gerbang besi raksasa di selatan Laut Kaspia untuk menutup celah sempit yang dilalui oleh bangsa Skythia ini. Sayangnya, Josephus tidak memberikan petunjuk jelas mengenai lokasi gerbang tersebut. Apakah ia merupakan benteng Narinkala yang terletak di kota Derben dan dikenal sebagai gerbang Kaspia, ataukah Darial Pass yang terletak di Gunung Kesbet sebelah selatan Vadi Kafkas dan dikenal sebagai gerbang Kaukasia? Meski lokasi gerbang Alexander masih ambigu, tapi Josephus dengan jelas menyatakan bila gerbang tersebut tidak memiliki tendensi apokaliptik apapun. Bagi Josephus, gerbang yang didirikan oleh Alexander sepenuhnya berfungsi sebagai benteng pertahanan militer guna mencegah suku-suku nomaden yang tinggal di utara untuk menginvasi wilayah bangsa beradab yang terletak di selatan. Asosiasi Gog dan Magog yang telah berevolusi menjadi kekuatan jahat kemudian muncul dalam perjanjian baru sebagai perwujudan setan pada akhir zaman. Dalam Revelation 20 ayat 7 hingga 10, setan yang keluar 1000 tahun kemudian
akan memanipulasi bangsa Gog dan Magog dan memimpin mereka yang jumlahnya sangat banyak, laksana pasir di pantai, untuk mengepung umat Tuhan dan kotanya. Tapi Tuhan segera menghancurkan pasukan Gog dan Magog yang dipimpin oleh setan ini dengan api dari langit. Narasi Gog dan Magog yang menjadi kekuatan jahat akhir zaman ini kemudian berkembang dalam korespondensi Saint Jerome, seorang bapak gereja yang hidup pada abad ke-5. Sebagaimana Josephus, Jerome juga menganggap Gog dan Magog sebagai bangsa Scythia. Hanya saja, istilah Scythia telah berubah menjadi nama generik bagi suku-suku nomaden yang tinggal di stepa Siberia yang terletak di utara pegunungan Kaukasus. Salah satu di antaranya adalah bangsa Hans. Pada tahun 360, bangsa nomaden ini telah tiba di utara Kaukasus dan menyerang bangsa nomaden lain, yakni Goths, sehingga memaksa mereka untuk mengungsi ke wilayah Romawi Barat. Kedatangan ribuan pengungsi Goth ini kemudian memicu konflik dengan penduduk Romawi yang kerap melecehkan mereka sebagai bangsa barbar dan terbelakang. Akibat konflik ini, para pengungsi Goth terlibat sejumlah peperangan dengan pasukan Romawi. Puncaknya, pada tahun 410, para pengungsi Visigoth ini menjarah kota Roma dan memulai serangkaian peristiwa yang menyebabkan kehancuran Kekaisaran Romawi Barat. Selain menyebabkan pengungsian bangsa Goths, bangsa Hans juga melakukan invasi ke wilayah Romawi Timur. Pada tahun 396, mereka melewati Darial Pass dan melakukan penyerbuan ke Syria dan Mesopotamia. Di bawah pimpinan Attila, bangsa Hans juga menyerbu Balkan pada 435 dan membawa pasukan besar yang menghancurkan kota-kota di wilayah tersebut. Serbuan bangsa Hans yang mulai memerengsek ke Konstantinopel terhenti setelah Kaisar Theodosius II memenuhi permintaan Attila untuk membayar upeti tahunan sebesar 2.100 pons emas pada tahun 443. Bagi Jerome, kemelut yang terjadi di Kekaisaran Romawi yang dipicu oleh serbuan bangsa Hans ini tidak lain sebagai perwujudan dari ramalan kedatangan Gog dan Magog dalam Ezekiel 38 ayat 2 dan Revelation 20 ayat 7. Hal serupa juga diamini oleh sarjana Spanyol Isidore of Seville yang menyebut bangsa Goth sebagai bangsa yang berusaha dicegah oleh Alexander Agung lewat gerbang yang ia bangun. Narasi tentang ramalan Gog dan Magog beserta serbuan bangsa Scythia, Hans, dan Goth kemudian terasimilasi dalam roman Alexander, sebuah kisah fiksi populer pada masa lalu yang menceritakan transformasi Alexander Agung menjadi sosok manusia super. Versi Syriak dari roman ini yang berjudul Neshana Alexandros bahkan menceritakan kisah perjalanan Alexander ke barat dan ke timur yang bertemu dengan sekelompok orang yang mengeluh akan keberadaan Gog dan Magog. Ia pun memerintahkan pembangunan sebuah gerbang logam untuk mencegah invasi mereka. Setelah gerbang tersebut selesai dibangun, Alexander lalu menulis sebuah ramalan di dindingnya yang menyatakan bahwa 1000 tahun kemudian, gerbang tersebut akan terbuka. Pada saat itu, Gog dan Magog akan keluar menyerbu ke seluruh penjuru dunia. Oleh sejumlah sarjana, kisah perjalanan Alexander membangun gerbang besi untuk mencegah Gog dan Magog ini memiliki korelasi yang kuat dengan perjalanan salah satu sosok paling terkenal dalam Quran, Zulkarnain.